Halo semuanya, selamat datang di channel Alvin Christina. Nah, di samping saya ini sudah ada mobil Suzuki Fronx yang terbaru ya. Resmi sudah meluncur ke tanah air dan memiliki respon yang sangat tinggi ya teman-teman untuk mobil ini. Karena mobil ini dia memiliki efisiensi yang sangat baik, kemudian katanya sudah ada ADAS di mobil ini. Yes, oke. Nah, jadi sebentar saya akan mereview dari mobil Suzuki Fronx ini apa saja bagian dari eksterior, interior, bahkan sampai ke mesinnya. Nah, ikuti saja terus untuk video ini. Inilah Suzuki Fronx 2025. Oke teman-teman, nah jadi di samping saya ini namanya Suzuki Fronx. Dia baru hadir, meluncur di tanah air, ya. Jadi kalau Anda yang ingin mencari Suzuki Fronx ya langsung nih. Saya berada di Suzuki Indo Bali ya, yang ada di Jalan Imam Bonjol ya. Alamatnya nanti saya kasih di bagian bawah sini atau bisa di deskripsi video saya. Nah, lanjut. Jadi bagian depannya ya, kalau kita lihat ini tuh grillnya ya, grillnya yang ini dia mirip-mirip seperti Suzuki Grand Vitara. Nggak percaya? Nah, ini dia. Tuh. Kan? Jadi grillnya itu dia mirip sekali sama Grand Vitara ya. Cuma untuk dimensi mobilnya dia itu benar-benar berbeda gitu. Kalau untuk Grand Vitara itu dia agak panjang sedikit daripada Suzuki Fronx ya. Terus kemudian di sini ada permainan chrome ya, permainan chrome. Nah, ini warna grillnya warna hitam. Terus di sini juga ada kamera. Nah, mobil ini dia sudah disematkan yaitu kamera 360, depan, samping, sampai ke belakang gitu. Terus di sini juga ada radarnya teman-teman. Ya, di bagian sini ada radarnya. Nggak cuma di bawah, tapi radarnya itu ada di bagian atas sini gitu. Terus kemudian ya, untuk bagian bawah sini dia ada kayak ya mungkin ada material atau bahan satinnya gitu ya, tapi warna hitam loh. Nah, terus ini bolongan-bolongan ini menciptakan untuk aerodinamika pada saat mobil itu berjalan di kecepatan tinggi atau stop and go di perkotaan gitu. Oke. Nah, jadi kita lihat untuk dari lampunya ya, ini mirip-mirip seperti Grand Vitara juga gitu. Pada saat dinyalakan ya, dia itu ada warna tiga panel ya, tiga panel di sini dia hidup. Terus untuk lampu utamanya itu di bagian sini teman-teman. Nah, bagian sini itu. Ini keren sekali ya, mobil Suzuki Fronx ya. Sepertinya mobil ini adalah mobil calon-calon yang laku keras di pasar tanah air Indonesia gitu. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ini sudah ya. Terus kalau kita mau lihat sampingnya gimana? Ini dia sampingnya. Oke teman-teman, nah ini ada ya di bagian samping dari Suzuki Fronx ini ya. Kamera bisa liatin. Nah, pertama sebelum kita lihat dari dimensi samping atau desain sampingnya ya, ini bannya ya. Bannya itu dia menggunakan merek Goodyear ya, Goodyear Endurance ya. Dia itu ukurannya 195/60 R16 gitu. Ini cakep sekali ya untuk peleknya gitu ya. Warnanya tegas banget, warna hitam, sewarna dengan bannya. Ada logo Suzuki-nya juga ya. Kalau untuk di Jepang ya, Jepang itu dia kalau di Indonesia deh, Indonesia dulu dia bautnya ada 4. Kalau untuk di Jepang dia bautnya 5. Perbedaannya itu, teman-teman. Di sini juga over fendernya nih. Tinggi banget ya fendernya. Warna ini hitam doff ya, keren sekali. Ada pahatan di bagian sini. Terus tegak ke sini ya. Garis-garis patahannya gitu ya. Kemudian ada talang airnya juga di bagian sini. Ada roof rail di bagian sini warna satin silver gitu ya. Nah, untuk pilar A-nya ini dia landaiannya cukup menarik ya, apalagi kalau di belakang ya teman-teman gitu ya. Dia tuh mirip-mirip seperti mobil SUV coupe
gitu. Karena basisnya ini dia mobilnya ya mirip-mirip seperti Suzuki Baleno gitu ya. Karena kita lihatnya itu tegas ya, tegas, maskulin gitu ya, agak gemuk sedikit ya kalau kita lihat dari samping gitu ya. Ini handlebarnya, handle pintunya ya, seperti ini. Untuk spionnya dia menyatu dengan pintunya gitu. Oke, untuk tuas penarikan handlebarnya nih, tuh. Terus di sini juga ada bagian variasi-variasi seperti ini ya, di bagian sampingnya ada satin silvernya juga warnanya. Kemudian untuk panjangnya ya, dia panjangnya itu kurang lebih dia sekitar 3.995. 1, 2, 3. Nah, ya 3.395. Gitu. 3.995. Maaf, sorry. Terus untuk lebarnya, dia memiliki lebar itu sekitar 1.765 mm gitu. Kemudian untuk tinggi ya, tingginya itu masih tinggian saya aja tingginya 178 cm. Ini tingginya 1.550 mm teman-teman gitu. Oke, nah untuk wheelbase-nya itu dia memiliki sekitar 2.520 mm teman-teman. Wah, keren sekali ya. Itu panjang tuh ya. Keren. Tuh. Nah, kalau untuk mobil ini, dia itu dibuat pasti lebih gesit ya, untuk di jalan-jalanan perkotaan, stop and go gitu ya, apalagi pada saat di bermanuver sekalipun di jalan tol gitu. Nah, untuk pilihan warnanya banyak sekali, seperti ini. Nah, itu banyak sekali kan, ada pilihan warnanya yang menarik. Nah, warna hero colornya itu dia warna biru ya, ice blue apalah gitu namanya gitu. Jadi keren sekali warnanya ya, ada warna magma grey juga tuh teman-teman, keren, ada hitam ada putih gitu ya. Oke teman-teman, nah jadi sekarang saya berada di belakang bagian Suzuki Fronx ya. Bagian belakang Suzuki Fronx ini dia memang agak melandai seperti ini, seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu seperti SUV coupe ya. Nah di bagian sini antenanya dia sudah siap fin ya, tentu. Kemudian untuk spoilernya dia warna hitam, sewarna dengan warna ini. Nah karena berhubung mobil ini dia warnanya two tone ya, jadi di bagian atas dia warna hitam, bagian bodinya berwarna putih. Gitu. Terus untuk lampu ininya ya, lampu di bagian spoilernya ini. Terus dia sudah dilengkapi dengan rear defogger dan ada wipernya juga di bagian sini ya, keren sih gitu. Terus ada ini emblem Suzuki. Kemudian ada tulisan Fronx dan ada emblem hybrid karena mobil ini dia basicnya mild hybrid teman-teman gitu. Nah di sini ada kamera 360-nya ya, ada kamera 360. Terus ini dia ya, bagian sini dia tuh kayak ditutup cover gitu ya teman-teman. Coba kita lihat untuk knalpotnya ya, knalpotnya seperti apa? Nggak kelihatan. Ini knalpotnya bagian sini. Knalpotnya itu di bagian kanan sini ya. Langsung aja kita lihat untuk bagasinya seperti apa. Nah, bagian bagasi. Dia belum menggunakan power back door ya, teman-teman. It's okay, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Nah, ini bagian bagasinya seperti ini, teman-teman ya. Jadi untuk kapasitas bagasi dia memiliki sekitar 308 liter, teman-teman. Nah, ini ada separatornya ya, ini bisa dilepas pasang. Kemudian nih bagasinya dia agak ini ya, agak turun ke bawah ya. Nih, kalian bisa lihat di sini. Dia kapasitas 308 liter sih cukup oke ya, teman-teman. Gitu. Untuk taruh stroller atau apa namanya? Koper ya, bisa lah. Ini mah berani gitu. Tapi PR-nya, jadi kita harus ngangkat gitu ya. Bagian sini terus naruh ke bagian dalam ini gitu. Mungkin ada bagian apanya di sini, di bagian bawah. Nah ini, bannya itu dia sudah full size ya, tapi sayangnya peleknya dia masih pakai pelek kaleng gitu ya. Nggak apa-apa sih, unik banget nih peleknya gitu. Oke lah. Tuh. Bagian sini, ini untuk dongkrak sebelah kanan. Ada lightingnya juga di sebelah kiri ya teman-teman. Nah, separatornya ini bisa dibongkar pasang. Jadi kalau kalian pengen separatornya nggak mau dipakai, bisa tinggal
Ini aja, dibongkar aja gitu. Oke. Nah, sekarang saya ada di baris kedua nih teman-teman, di Suzuki Fronx. Ya, tinggi saya 178 ya. Biasanya saya tuh ngambil gambarnya dari sebelah sini ya. Ini sudah saya atur juga, ini juga sudah saya atur. Tenang teman-teman ya. Nah, untuk joknya dia cukup ergonomis ya. Hampir menyangga bagian paha ya. Terus headrestnya dia ada 3. Coba headrestnya. Wih, lumayan empuk teman-teman. Nah, lumayan empuk. Ini diperuntukkan untuk 5 orang penumpang ya, karena headrestnya di tengah ini ada. Oke. Untuk di bagian sini ya, ini ada separatornya. Jadi kalau misalnya kita mau taruh barang gampang nih. Jadi nggak ada penumpang di bagian tengah, kita turunin headrestnya, taruh deh barang di sini gampang gitu. Kalau misalnya separatornya mau dibuka bisa, tapi kalau mau taruh barang, ini separatornya kan nggak ada tuh, bisa langsung ke bawah, gampang. Tapi bagasinya cukup dalam. Tuh. Terus ini kerbahannya kita bisa atur ya. Oh. Kerbahannya dia tidak bisa di reclining, tidak bisa direbahin lagi karena dia sudah mentok seperti ini ya teman-teman. Ya nggak apa-apa. Terus kemudian kaca di bagian sini ini kecil banget, kecil sekali gitu ya. Habis itu dia ini ada pegangan tangannya, handbarnya ya kanan kiri. Nah untuk joknya dia sudah ada isofix juga teman-teman. It's okay, no problem ya. Ada isofixnya. Ini kayak ada apa warna-warna bergendinya ya teman-teman ya. Ini headrestnya empuk loh ya. Nah ini ada tunnel bagian sini. Terus ada ventilasi AC di bagian sini. Tapi untuk pengaturannya dia langsung diatur di bagian depan. Ada USB Type A dan Type C. Nah ada tempat penyimpanan di bagian sini, dia tidak terlalu dalam. Ada back pocketnya juga. Terus untuk kaca ya, kaca it's okay ya. Untuk door trim ada empuk-empuknya di bagian sini, ada piano blacknya di bagian sini, ada cup holder ya, 1, 2, masing-masing 1 kiri kanan. Ada soundnya juga. Terus untuk ini ya, apa namanya, ada aparnya juga di bagian bawah sini. Kalau kalian beli unitnya sudah pasti dapat aparnya. Ini alat pemadam ringan, alat pemadam api ringan gitu. Kemudian di sini tidak bisa diselonjorkan karena kenapa? Ini tuh ada apa namanya? Ada baterainya, baterai litiumnya di bagian kursi penumpang baris depan ini. Jadi kita nggak bisa selonjorin, kita hanya cukup segini. Oh ya, headroom, lupa saya. Headroom. Nah, kalau saya duduk normal seperti ini, headroom ya. Kecil banget segini. Ya, headroom, legroom, oke lah ya. Masih ada setengah jengkal gitu. Oke. Terus apa lagi? Udah, itu aja. Langsung aja kita ke baris pertama seperti apa. Pengen tahu rasanya ya. Halo Suzuki Lovers, perkenalkan saya Dika, sales konsuler dari Suzuki Imam Bonjol. Baik, di sini Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan produk terbaru dari Suzuki yang ada di belakang saya ini, yang namanya yaitu Suzuki Fronx. Nah, pasti Bapak Ibu sekalian semuanya penasaran kan, apa aja nih program kalau kita beli Suzuki Fronx. Nah, programnya yaitu untuk khusus indenan dari bulan Mei sampai dengan bulan September, Bapak Ibu dapat potongan harga sebesar 10 juta rupiah. Yang kedua, untuk pembelian Suzuki Fronx secara kredit melalui Suzuki Finance, untuk 200 orang pertama, Bapak Ibu mendapatkan free voucher e-money senilai 1 juta rupiah. Yang ketiga, Suzuki Fronx ini DP-nya sangat kecil sekali, mulai dari 30 jutaan aja sudah bisa bawa Suzuki Fronx-nya pulang. Untuk selain itu, kami juga ada unit test drive yang tersedia di showroom kami. Nah, selain Suzuki Fronx, kami juga memiliki beberapa produk, yaitu mulai dari dengan Suzuki Espresso, DP-nya mulai 12 jutaan aja. Yang kedua, kami ada Suzuki Baleno, DP-nya mulai 25 jutaan aja. Yang ketiga ada Suzuki Grand Vitara, mulai dengan DP 36 jutaan. Yang keempat ada si ganteng nih buat off-road, Jimny,
DP-nya mulai 115 jutaan aja. Untuk kalian yang cari mobil family juga ada, yaitu XL7 dan R3. DP-nya mulai 20 jutaan aja. Nah, untuk para wirausaha nih yang pengen buat usaha nih, mobil buat usaha, kami juga punya, yaitu Suzuki New Carry dengan DP mulai dengan 8 jutaan aja. Buat kalian yang mau ganti mobil lama kalian ke mobil baru, kami juga menerima trade-in dari mobil lama kalian ke mobil baru. Nah, Bapak Ibu, sekian penjelasan saya mengenai program-program dari Suzuki. Apabila Bapak dan Ibu berminat, bisa hubungi saya di nomor WA 081239 005027 atau bisa berkunjung ke dealer kami yang berada di Jalan Imam Bonjol nomor 537. Baik Bapak Ibu, kita tunggu kedatangannya di dealer kami. Terima kasih. Oke teman-teman. Nah, jadi sekarang saya sudah berada di baris pertama. Nah, melihat baris pertama ini, apalagi interiornya ya teman-teman, ini benar-benar surprisingly wow, sama dengan Baleno. Ya, it's okay, nggak apa-apa ya gitu. Jadi ini kursinya, pengaturan kursinya, dia belum elektrik, masih manual seperti ini. Nah, masih manual seperti ini. Coba kalau misalnya elektrik ya teman-teman, ini lebih keren lagi gitu kan. Habis itu maju mundurnya juga ya, recliningnya gitu ya, masih manual ya seperti ini. Nah, terus kemudian ini warna door trimnya ya, ada warna hitam seperti ini, bahannya keras, ini keras, warna burgundy ya. Ini empuk, di sini empuk, di sini sama di kiri itu dia warnanya warna piano black gitu teman-teman. Ya. Terus sun visornya ya, dia ada dua sini, dia belum ada lampu di bagian sun visornya. Terus lampunya ini dia model tekan gitu ya, dia masih menggunakan bohlam berwarna kuning. Terus ini dia belum elektrokromatik, dia masih day and night gitu ya, itu masih manual. Terus di sini juga di bagian atasnya ini radarnya teman-teman, radarnya. Kemudian mobil ini juga sudah disupport yaitu head up display ya teman-teman. Nah, di bagian sini dia memantulkan ya teman-teman untuk head up displaynya. Jadi ada tombol di bagian kanan sini. Ini udah rame nih teman-temannya. Udah rame banget. Ada cuma 2 slot kosong aja sih, nggak apa-apa gitu kan. Terus kemudian untuk ini ya apa namanya, ada kompartemen penyimpanan bagian sini untuk tuas membuka tangki, dan kap mesinnya juga ada di bagian bawahnya. Ini ada untuk pengaturan naik turunnya jendela secara auto, ada pelipatan spion, atur arah kacanya juga ya. Dia pembukaannya seperti ini ya teman-teman. Nah, bagian sini itu ya. Ini untuk tuas pada saat kita menutup pintu. Ada cup holder ya, 1 buah aja di bagian kanan dan kiri. Terus ini setirnya ya, setirnya dia flat bottom ya. Bagian sini dia dipadukan dengan material piano black ya. Di bagian untuk urusan sebelah kanan dia ada untuk adaptive cruise control ya, lane keeping assist dan kawan-kawan. Terus untuk urusan sebelah kiri dia terintegrasi di bagian multimedianya gitu. Ada 2 tombol ya masing-masing di bagian bawahnya. Di bagian kanan ada adaptive cruise control ya, cuma 1 aja, 1 slot lagi dia kosong. Terus kemudian ini ya ada untuk terintegrasi pada saat kita mengangkat telepon ya atau menutup, dan voice command gitu. Terus habis itu di sini ada pedal shift ya, pedal shift, lampu sudah auto ya. Ini wiper dia masih belum auto, oh sudah auto. Terus kemudian apakah setirnya bisa diatur dengan tilt dan teleskopik? Kita coba. Dia tilt dan teleskopik. Oke, ya. Nah, seperti ini. Tapi ini memang benar-benar posisi menyetir secara ergonomis yang saya rasakan. Di satu-satunya ya mobil Suzuki yang bisa teleskopik ya. Itu. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, untuk multimedianya. Dia multimedianya ini ukurannya sekitar 9 inci ya.
Ya, mengotak seperti ini. Kemudian dia menonjol ya, agak menonjol. Untuk urusan dashboardnya, ini keras, tidak ada empuk-empuknya, ada ininya ya, satin chrome glossy ya. Bagian sini dia ada warna-warna brown dan warna burgundy. Kemudian lacinya dia belum soft opening, masih langsung ya. Oke. Untuk bagian sini dia ada USB Type A dan soket 12 volt bagian sini. Tuh. Terus ada wireless charging juga di bagian sini ya. Dia sudah ada wireless chargingnya. Kemudian ada 2 cup holder bagian sini dan tuas transmisi ya, 6 percepatan ya, ada ininya, masih rem pakai otot ya. Nah, dia sangat benar-benar mempertahankan ya, walaupun sekarang teknologi sudah canggih. Untuk tuas ini tidak perlu lagi sebenarnya gitu ya, hanya cukup menarik tombol parking brake ya. Dan di sini juga ada konsol penyimpanan ya, dia terlalu dalam banget, tidak ada lapisan rubbernya. Ini juga bisa di gini, maju mundur, nah, sebagai ini armrest ya teman-teman. Kemudian apa lagi ya, ini tidak ada pegangan tangan, hanya ada di sebelah kiri. Kemudian apa lagi, speedometer dia masih analog ya, belum digital, hanya digitalnya bagian tengah saja. Dia ada RPM dan tachometer. Untuk urusan ini ya, apa namanya, fuel bensin, dan indikator untuk engine beserta dengan apa ini, cairannya. Oke. Terus kemudian ini ya, kisi-kisi AC, ada lampu hazard juga. AC masih mempertahankan tombol fisik ya. Dia AC-nya masih single zone ya. Dia tuas seperti ini. Untuk joknya dia cukup ergonomis ya. Cukup ergonomis. Kemudian headrestnya dia cukup empuk. Kemudian oh ya, untuk materialnya dia ada material ini ya, fabric. Ada kulit sintetis bagian sini dan di drivernya juga. Nah, oke teman-teman, jadi saya diberikan kesempatan untuk mencoba mobil dari Suzuki Fronx ini. Sebelumnya terima kasih untuk Suzuki Indo Bali yang ada di Imam Bonjol dan Pasar Bali sudah meminjamkan unit test drive-nya. Jadi kalau teman-teman yang sedang menonton untuk hari ini ya, jadi kalau mau pesan unit langsung ya, apalagi Suzuki Fronx ini kan baru keluar nih teman-teman, langsung aja kalian kunjungi ke showroom Suzuki Indo Bali ya, yang ada di Jalan Imam Bonjol. Nanti saya kasih alamatnya di bagian bawah sini, atau bisa kalian cek di deskripsi bagian bawah teman-teman. Oke. Nah, ini tuh mobil ya, baru aja launching ya. Entah kenapa kok dari dulu tuh lihat di sosial media bahwa mobil ini tuh akan masuk di Indonesia atau enggak nih gitu. Jadi rumornya masih gonjang-ganjing waktu itu. Ternyata beneran masuk gitu. Nah, sampai sekarang ini saya nyobain mobil ini ya, Suzuki Fronx ya. Ini kabinnya mirip-mirip seperti Suzuki Baleno teman-teman ya. Itu lega banget. Dibilang kecil nggak terlalu kecil, dibilang besar nggak terlalu besar, pas lah gitu ya. Untuk anak-anak muda ya, generasi milenial yang mau mengambil unit ini cocok banget. Ini setirnya enteng banget ya, setirnya enteng banget. Apalagi mobil ini mild hybrid teman-teman ya. Jadi begitu, ini kan pas banget nih, suasananya lagi macet gitu. Jadi pada saat di tengah kemacetan, ini mobil nih bener-bener ya surprisingly oke banget gitu. Kenapa saya bilang oke? Karena untuk ukuran mobil segini di tengah kemacetan ya nggak worry lagi ya. Kalau kita misalnya waduh udah bawa mobil besar gitu ya, terus apa namanya, dari jalanan di perkotaan itu kan kayak
rada-rada, waduh gimana nih mobil besar, tapi ya surprisingly mobil ini dimensinya nggak besar-besar amat ya teman-teman gitu ya. Karena dia memiliki panjang itu sekitar 3.995 gitu. Jadi aman lah kalau kita misalnya bawa ke jalan-jalanan sempit. Mobil ini bisa bermanuver pada saat di jalan-jalan yang tidak terlalu lebar ya. Jadi, oh ya, untuk radius putarnya, kalau nggak salah menurut informasi yang saya dapat, dia itu radius putarnya sekitar 4,8 meter saja, teman-teman. Keren sekali, ada pedal shift-nya juga, gitu ya. Lampunya juga sudah auto. Kemudian ininya juga sudah auto, ya sudah auto juga. Bagian wiper, ya. Kemudian, nah ini ada ADAS-nya. ADAS-nya itu dia kalau nggak salah jumlahnya ada 12 teman-teman. Itu keren loh. Baru kali ini Suzuki ngeluarin mobil ya, untuk pertama kalinya ADAS-nya, keamanannya, keselamatannya tuh benar-benar langsung dimasukkan semuanya ke Suzuki Fronx gitu. Jadi entah kenapa ya. Jadi mobil ini nih benar-benar kayak, wah ini calon-calon apa laku keras ini mobil. Yakin deh gitu. Soalnya gimana ya, ini kalau kita lihat ya, tombol-tombolnya ini benar-benar masih dipertahankan. Terus habis itu tombol di setir juga ya gitu. Kebanyakan kalau misalnya sekarang kan banyak tuh mobil-mobil Tiongkok ya, tombol-tombol fisik tuh masih apa, bukan masih ya, tapi udah nggak ada gitu. Jadi dituangin ke apa head unitnya gitu. Ya kayak rada-rada males lah kalau misalnya nggak ada tombol fisik. Kalau ini masih AC, masih ada tombol fisik. Kemudian ada head-up display-nya juga di mobil ini ya teman-teman. Nah jadi kalau apa kita mau bawa mobil ini tuh bener-bener sensornya tuh ada di mana-mana gitu ya. Jadi radarnya tuh kebaca semua. Radarnya ada di bawah serta ada radar di atas ini tuh teman-teman. Itu. Oke. Nah, untuk joknya itu ergonomis. Nah, kebetulan juga yang saya bawa ini adalah unit varian yang paling tinggi, yaitu SGX. Jadi SGX itu dia setirnya dia sudah bisa tilt dan teleskopik. Sedangkan untuk yang varian GL dan GX, dia itu setirnya masih belum bisa teleskopik. Dia masih tilting aja gitu. Nice sih mobil ini ya, gitu. Juga ada beberapa tombol-tombol di sini gitu ya. Ini ada tombol HUD, head unit display-nya. Kemudian ada tombol traction control, hill descent control juga ada untuk menaikkan leveling lampu ya di sini. Kemudian ada ADAS-nya di bagian sini ya, bagian sini untuk adaptive cruise control, dan ini di bagian bawah ada tombol juga untuk mengintegrasi ke bagian multimedianya gitu. Jadi kita putar balik nih, itu macetnya panjang banget tuh teman-teman. Nah, iya loh, radius putarnya ini enak sekali nih, mulus sekali. Entah kenapa Suzuki itu dia mengeluarkan mobil itu semakin hari itu semakin menarik ya gitu. Jadi untuk para pencinta Suzuki ya yang sedang menonton, ini benar-benar wah, saatnya Anda bisa beralih ke mobil ini gitu. Kenapa? Karena mobil ini satu, dia pangsa pasarnya dia memang cocok untuk anak muda, keluarga muda, atau profesional aktif yang mencari kendaraan yang stylish gitu. Ini cocok banget ya. Dia dimensinya memang tadi saya udah jelaskan keren sekali, kabinnya menarik gitu ya, dashboardnya juga. Ini salah satu mobil yang ada head unit display-nya setelah Grand Vitara itu ya. Kemudian habis itu ini apa namanya? Ini ada head unitnya. Ukurannya 9 inci ya. Nah. Oke, kita putar balik lagi. Radius putarnya memang jago nih, 4,8 meter teman-teman. Tuh. Ini sudah aktif untuk mild hybridnya. Ada indikatornya, keterangannya teman-teman. Nah, ini mesinnya bekerja lagi, gitu ya. Kalau nggak salah sih ini apa namanya, baterainya sekitar di angka 4,8 atau 5 kilowatt ya gitu. Karena baterainya juga ada berada di kursi
penumpang di sebelah kiri, di bawah, di bagian bawah itu dia nyelip di sana gitu ya. Sigap banget nih mobil itu. Jadi sensornya ini semua aktif juga ya teman-teman. Oke teman-teman, nah jadi kalian sudah lihat ya dari Suzuki Fronx ya yang ada di samping saya. Mobil ini benar-benar sangat menarik. Bahkan banyak juga para calon konsumen penasaran dengan mobil ini. Suzuki Fronx ini menawarkan beberapa teknologi yang tinggi, efisiensi yang baik di kelasnya. Kemudian mobil ini patut untuk Anda pertimbangkan atau bagaimana. Nah, jadi begitulah untuk review hari ini ya terhadap Suzuki Fronx 2025. Jika Anda berlangganan, jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi video review menarik dari kami. Oke, sekian aja. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.